بهوان الأولياء كلهم كوني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتشريف عني كل شر بحقه وشر لشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة الحلم بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada pengajian kita yang ke-32 pada setiap hari Selasa di malam Rabu, tepatnya hari ini tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Januari 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, terjaga sampai waktu wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, yang umur dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rafiq ya Rasulullah, salamun
عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. Sebelum dilanjutkan kitab fikih kita, pembahasan dalam makruh sholat, seperti biasa di awal kita bahas satu hadis daripada keutamaan orang yang menuntut ilmu atau keutamaan ulama. Minggu yang lalu, tepatnya malam Rabu, sudah dibahas hadis dari Ibnu Mas'ud yang mana Rasulullah berbicara kepada Ibnu Mas'ud, duduknya aja sesaat di majlis ilmu, ya, di lingkaran orang alim, karena Nabi katakan yang julusaka sa'atan di majlis ilm, di dalam majlis taklim atau di majlisnya orang alim. La tamassu qalaman wa la tuktabu harfan khairun laka min idkin alfi raqabatin. Tidak kamu menyentuh daripada pulpen, artinya nggak nulis, ya, tidak megang pulpen, wala taktubu harfan, nggak menulis satu huruf, lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Wa nadruka ila wajhil alim, memandang kamu kepada wajahnya orang alim, khairun laka min alfi farasin, lebih baik untuk kamu daripada 1000 kuda, tasaddaqta biha fi sabilillah, yang engkau sedekahkan di jalan Allah. Wassalamuka 'alal alim, dan salammu, memberi salammu kepada orang alim, khairun laka min ibadati alfi sanah, lebih baik daripada 1000 tahun kamu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah luar biasa ganjaran orang yang duduk di majlis ilmu. Itu diriwayatkan, disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Mundhir di dalam kitabnya Durratul Yatimah. Yang hari ini yaitu dikatakan di dalam kitab Tanqihul Qaul wa an Umar bin Khattab, an Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata. Ini Sayyidina Umar, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man masya ila khalaqatil alim, barang siapa yang berjalan menuju lingkaran orang-orang alim. Lingkaran orang alim maksudnya orang alim lagi pada duduk nih, atau satu orang alim, apalagi banyak. Jadi ini bukan hanya terlibat di majlis-majlis taklim. Kalau yang minggu yang lalu di majlis taklim. Kalau ini halakohnya alim, di lingkaran orang alim. Jadi bisa datang kita di majlis hall, majlis maulid, di mana di situ ada lingkaran orang-orang alim. Pokoknya ada orang alim dalam acara apapun, kita berjalan menuju tempat itu, apalagi majlis taklim, maka kana lahu bikulli khutwatin mi'ata hasanah, maka adalah kana lahu bikulli khutwatin mi'atu hasanah, maka adalah bagi orang tersebut, untuk orang tersebut, bagi tiap-tiap langkahnya 100 kebaikan. Jadi setiap langkahnya, maaf ya benar, mi'ah hasanah, 100 kebaikan. Satu langkahnya. Kalau 10 langkah berarti 1000. Kalau 100 langkah 10.000. Yang rumahnya kira-kira jalan 100 langkah, hitung aja. Berarti dapat 100.000, 10.000 kebaikan. Kalau yang 1000 langkah, nah, itu kan 1000 langkah bisa 1 kilo sampai lebih, ya. Jadi hitungannya sendiri. Bagaimana yang pakai motor, bagaimana yang pakai mobil, sama hitungannya segitu,
Ya cuma pakai mobil, pakai roda-roda, udah dikasih nikmat. Ini pakai langkah aja udah demikian. Maka semakin jauh kita melangkah, semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebaikan nggak macam-macam loh. Ya, kadang ada buat kebaikan itu mesti pakai duit. Ya kan? Kadang kita harus melakukan sesuatu kegiatan yang agak-agak mungkin berat buat kita. Apa? Sholat tahajud itu kebaikan. Kebaikan itu dengan macam cara. Nah, diantaranya datangnya seseorang, langkahnya dia berjalan ke majelis orang alim, ke lingkaran orang alim, maka setiap langkah-langkahnya, satu langkahnya dihitung 100 kebaikan. Yang itu, satu langkah kebaikan. Jadi yang semakin jauh, semakin besar. Pahala duduk di majelis taklim sama nih. Tapi yang paling jauh tuh yang lagi banyakan tuh. Apanya kebaikannya? Kenapa? Hitungan langkahnya lebih banyak. Makanya Anda nggak tinggal untuk melangkah juga di dalam menuntut ilmu atau datang kepada orang alim. Ini inti yang dapat. Ini ginian dapat inti. Di posisi ini Anda nggak dapat karena Anda nggak melangkah. Dan Anda yang ngajar. Nah, maka pahala ngajar beda lagi nanti, ya beda lagi. Artinya di sini kalian dapat. Anda juga mau dapat selain ilmu ngajar, pahala ngajar, dapat juga pahala belajar atau datang kepada orang alim. Makanya jauh-jauh kita udah selagi waktu kita kosong, apalagi lihat ini luar biasa, datang kita ujung Jawa Timur, Jawa Tengah, ya Jawa Barat dan sebagainya. Kenapa? Ini gunanya, gak sia-sia, gak bisa dibayar dengan harta. Bagaimana langkah kita yang bisa sampai 1 juta langkah ibaratnya kalau dihitung dari sini sampai Surabaya. Satu langkah, ya perjalanan dia, jalannya dia ke lingkaran orang alim, setiap langkahnya satu langkahnya dibalas 100 kebaikan. Fa idza jalasa indahu, belum sampai situ. Itu baru jalan nih kalian nih jalan. Kemudian setelah itu ngapain? Duduk. Fa idza jalasa, apabila dia duduk indahu di sisi orang alim. Boleh dekat, boleh jauh tergantung. Kalau dikit ya deketan. Kalau misalnya ratusan ribu ya nggak usah merusuk sampai ke dalam, repotin. Pokoknya dia duduk di sisinya, boleh dekat, boleh jauh tergantung jamaah banyak. Wastama'a ma yaqulu. Istama' itu bukan hanya mendengar, tapi mendengar dengan baik-baik. Bahasa kita nyimak. Ya, nyimak. Dia nyimak. Ma yaqulu, apa yang dikatakan oleh ulama itu dalam pengajarannya, dalam ceramahnya. Kita dengerin baik-baik, kita duduk, kita dengerin baik-baik. Kana lahu bikulli kalimatin hasanah. Maka dari setiap kalimat-kalimat yang keluar, satu kalimat, maka dihitung 1 kebaikan. Hitung berapa hitung aja sendiri kapan-kapan ada orang ini ngomong 3 kalimat tuh. Kalimat tahu ya? Ya, huruf yang tersusun dari alif sampai sampai ya, itu namanya kalimat. Kalau kita dari A sampai Z, misalnya ibu makan ikan, 3 kalimat tuh. Ya, itu hitung aja udah berapa, kalau Betawi bilang udah berapa bakul dia ngomong. Ya, udah berapa bakul, berapa ribu kalimat, 1 kalimat, 1 kebaikan. Udah Masya Allah. Kama dzakarahu Nawawi fi Riyadhis Shalihin. Nah, ini Syekh Nawawi mengambil dari kitab apa? Kitabnya Imam Nawawi yang bernama kitab Riyadhus Shalihin yang kita kenal. Ya, alhamdulillah. Satu pegangan kita dengan berlimpah karunia, rahmat, kasih sayang Allah, kebaikan Allah dari segala macam kebaikan, diantaranya menuntut ilmu, jalannya dihitung, duduknya dihitung, dengerin dapat pahala dengan segala macam yang kita tahu, modalnya adalah ikhlas. Ya, karena apapun ibadah harus ikhlas. Kalau ikhlas nggak terima. Ya, semata-mata karena Allah. Kalau udah semata-mata karena Allah, nggak peduli hujan, tetap ngaji. Kenapa? Kalau karena hujan berarti bukan karena Allah. Ya, sebab dengan hujan justru karena Allah. Terima kasih. Hujan ini makhluk Allah, air ini insya Allah akan bersaksi. Nanti ada hadis ini. Ya, setiap kita lewat yang disinari oleh matahari, yang dikena hujan itu dapat pahala. Jadi saksi nanti. Sebagaimana mungkin kita berbuat yang nggak baik itu jadi saksi, Allah ampunkan kita. Nanti kebaikan-kebaikan dari tetesan air hujan, makhluk Allah dia akan bersaksi. Ini orang datang tempat kebaikan, makanya ikhlas itu kita pegang. Nah, kemudian kena matahari panas, jalan terus. Kenapa? Matahari ini pun akan
bersaksi. Semua batu yang kita lewatin, ikan-ikan yang di laut ya atau yang di air, ada nanti keterangan-keterangannya. Bagaimana dia akan menjadi saksi untuk orang yang duduk di majelis ilmu dari jalannya. Makanya ikhlas. Dari ikhlas itu berbuah istiqomah. Ya, orang kalau nggak istiqomah tuh lantaran hatinya nggak ikhlas. Ikhlas dia pertama, iya, tapi di tengah jalan putus keikhlasannya, entah kenapa. Ya, karena lihat orang, gue nggak demen. Kalau kita semata-mata Allah sih nggak ada peduli. Ya, nah ini kan orang kadang-kadang mandang ini, mandang itu, sebab ini, sebab itu. Ikhlaslah. Kalau kita ikhlas, nggak peduli soal cuaca, nggak peduli soal orang yang duduk di samping kita, nggak peduli segala macam, ada duit nggak ada duit, Bismillah kita hadir. Nah itulah makanya ikhlas itu paling susah. Andai kata kita udah jalanin aja, kadang-kadang ada niat-niat yang tidak terpuji. Nah itulah ya, makanya syaitan ya dalam Al-Quran ketika dia berjanji kepada Allah udah terkutuk, tapi diminta permintaan kepada Allah, tangguhkan umur saya sampai akhir zaman. Makanya dia dikasih panjang umur. Tujuannya apa? Minta izin tetap sama Allah, nggak sembarangan. Aku akan goda semua anak cucu Adam, tak terkecuali mau Habib bukan Habib, mau kaya nggak kaya, alim bodoh, semua kena. Nggak ada pengecualian. Oh orang alim selamat, enggak, sama semua. Tidak ada pun yang selamat. Ya, la'uwiyannahum, semua aku akan goda. Illal mukhlasun, kecuali hanya orang yang diikhlaskan Allah. Jadi yang nggak bisa digoda oleh setan hanya orang ikhlas. Selagi kita nggak ikhlas, walaupun kalian seorang biasa aja tapi ikhlas, itu susah setan untuk menggoda. Tapi alim nggak ikhlas, gampang setan goda. Ya, karena uang, karena harta, karena jabatan dan sebagainya. Nah, itu ada perjanjian dia kepada Allah. Dia ngakuin iblis hanya satu yang aku tidak bisa goda, orang-orang yang mukhlas, ya, ilal mukhlasin. Kenapa nggak mukhlis? Mukhlis orang yang ikhlas. Kalau mukhlas yang diikhlaskan, ya, makanya minta sama Allah agar punya hati ikhlas, karena orang-orang yang terpilih, ya, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah Allah kasih rasa ikhlas, ya luar biasa, ya, itu memang berat perjuangannya. Maka orang yang ikhlas ini, ya, selalu dia berbuat dalam keistiqomahan. Nah inilah istiqomah ini yang akhirnya berbuat husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Ya, memang begitu berat menuntut ilmu itu. Padahal diiming-imingi, bukan diiming, artinya ya memang akan kejadian pahala-pahalanya. Ya, bukannya bohong-bohongan, tapi ya manusianya sulit. Ya, makanya setan goda banget, karena tidak ada yang paling besar selain duduk di majelis ilmu atau ngumpul sama orang-orang alim. Ya, makanya biar jauh juga kita kejar. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi. Rasulullah, salamun alaik ya Rafi. Wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi. Asyani wa daraji, Allahumma salli wa sallim. Insyaallah minggu depan, ya, setan tuh paling takut sama orang yang alim ketimbang yang abid, apalagi jahil. Ya, abid itu dari kata abidah, yaitu orang yang beribadah. Jadi abid itu ahli ibadah, bukan nggak ibadah, ahli ibadah, nggak males tahajud, sholawat, itu kan ibadah. Sholat, puasa, haji, ibadah. Tapi belum tentu abid alim. Orang rajin ibadah tapi belum tentu alim. Nah, nanti diganjar di sini bagaimana tidurnya orang alim lebih afdol dari ibadahnya orang jahil. Yang jahil tuh, ya, abid, ya, ibadahnya orang abid, apalagi orang jahil. Kenapa? Karena kalau abid ahli ibadah, setan lebih enak godanya. Seakan-akan ibadah, pahala, padahal jadi dosa. Makanya ngaji itu berat. Ya, sholawatan ibadah, tapi kalau nggak diisi ilmu, dia nggak alim, sehingga digoda sama setan. Seakan-akan cinta sama Rasul, seakan-akan Rasul redho, padahal di situ banyak kemungkaran yang Allah nggak redho. Ya, melecehkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya,
udah jogetnya udah nauzubillah kelewatan, ya dikoploin dan sebagainya. Yang wah, pokoknya akhirnya bukan memuliakan Nabi Muhammad, justru jadi menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian ngaji, kalian duduk, tahu adab-adabnya, tahu ilmu-ilmunya, kalian bisa lihat, jadi sensor benar atau tidak yang kita lihat. Nah, jadi bisa milah-milih, ya milah-milih mana yang benar majlisnya benar atau majlisnya yang hanya gambarannya aja tapi isinya ya jauh dari tuntunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjutkan makruhah min nahiyati mukhalafah, ya apa? Makruhah yang keberapa ini? Yang ketiga. Sampai ke berapa? Sampai ke 6. Ya, diulang. Yang pertama, ya takut yang belum nyatet atau nyatetnya mungkin ada yang kurang, yaitu yang pertama ini makruh dari menyalahi arah menyalahi sebagian sunnah atau meninggalkan sunnah, yaitu pelan dan keras, bacaannya pelan dan bacaannya keras pada selain tempat-tempatnya, bukan pada tempat-tempatnya. Misalnya dhuhur, musinya keras atau pelan? Pelan, dia keras. Batal nggak? Enggak. Nggak batal, kan ceritanya apa nih? Makruh ini nggak batal, tapi cacat. Paham ya? Karena dibenci. Jadi kita ibadah, banyak yang dibencinya gitu. Jadi mau beli mobil, banyak yang tinggal demennya. Kenapa? Bannya botak, lecet. Tapi karena perlu duit, yang pakai sih. Cuma ya begitu dah. Ya, ini nggak demen, itu tawarin begitu. Ini Allah kan layak terdilasya. Allah nggak butuh dengan sesuatu. Ya. Apalagi cacat lagi. Ya, jangan sampai akhirnya ya kurang kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sebisa-bisanya pelan-pelan terus kita jalanin. Ini makruh, bukan batal, tapi kita usahakan untuk menjauhkan yang makruh, lebih-lebih dalam ibadah. Kenapa? Di luar ibadah udah banyak makruh. Jangan ditambahin lagi dalam ibadah makruh. Nah, kemudian yang kedua, nempelin 2 lengan di lambung bagi laki-laki itu, ya. Ini dalam sholat ya, bukan lagi cerita yang lain. Kalau dia luar cerita lain sih nggak jadi masalah. Kemudian menempelkan perutnya dengan pahanya bagi laki-laki juga. Ini kan sholat buat perempuan. Ketika ruku sama sujud itu beda. Perbedaan laki-laki dan perempuan ketika ruku dan sujud. Nah ini untuk perempuan. Ya, dipakai sama laki-laki lagi ruku, nempel tuh apanya, lengannya sama ininya. Kemudian ketika ruku ya perutnya nempel sama ininya. Kalau perempuan emang begitu, beda sama laki. Ya laki biar garangan dikit. Udah tuh nanti di sunah-sunah sholat itu udah diceritain tuh. Ya. Keempat, yaitu dia kenceng bacaannya di belakang imam. Selain amin, itu makruh. Cuma amin doang yang kita boleh kenceng, ya gitu. Ini kalau nggak belajar banyak kita suka jadi imam, ya cuma kalau bukan babnya, apalagi dia nggak ngaji, kita tegur, kesinggungan orang sekarang. Maaf Pak, tuh kalau sholat di belakang saya jangan kenceng-kenceng. Banyak kita mimpin di musola, ya. Kalau jamaah kita sih bisa bilangin, ya apalagi dia ngaji gini, atau dia belum dapat, nanti sih sewaktu-waktu ngaji dapat, sering. Ya, Allahu Akbar, gitu di belakangnya sampai kaget gitu. Apalagi dibaca-baca. Gak usah kenceng-kenceng, cukup kedengaran sama diri kita, kecuali apa ya? Amin. Atau sesuatu memang yang kita udah pelajarin seperti Allahumma hadina fiman hadait, amin. Nah, itu memang disunahkan untuk dikencengin gitu. Nah, kemudian apalagi yang kelima, lamain sujud, itolatu tahajjud sujud, maaf. Itolatu tasyahudil awal, yaitu memanjangkan tasyahud awal, wa doa ba'dahu, dan doanya. Ya Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Udah sujud lagi, nggak usah lama. Ya, maaf ya. Itu duduk dua sujud. Tasyahud awal, Allah apa nih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah, itu ya dari at-tahiyatul mubarakatus, shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi.
naik udah. Jadi tasyahud awal jangan lama-lama dan juga jangan pakai doa. Kalau dia lama dan doa setelahnya yang kita tahu doanya ada kan, yang udah dikasih Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr dan sebagainya. Nah, itu nanti tasyahud akhir. Kemudian yang keenam, tarkus surah, meninggalkan surah pada 2 rakaat yang pertama. Ya, rakaat yang pertama. Baik ya. Nah, jadi kalau kalian bagaimana? Kalau kalian dapat di rakaat terakhir, misalnya nih di rakaat terakhir, nanti di sholat jamaah ada. Ini sedikit aja. Nah, kalian kan imam selesai salam, kalian naik. Berarti rakaat itu berapa? Kedua, baca surah. Ya, yang penting rakaat pertama dan rakaat kedua baca surah. Surahnya apa aja nggak jadi masalah. Cuma nanti tentang surah yang dibaca, nah itu sunnahnya yang jauhan dulu. Ya, jangan kul a'udzu birabbil nas dulu, tapi kul a'udzu birabbil falaq dulu. Artinya dari alif lam mim nih, dari apa? Iya benar, dari alif lam mim, dari pertama turun ke bawah, bukan nanjak. Paham ya? Baca kuliah, kulhu, bukan kulhu dulu baru kuliah. Satu tuh. Yang kedua, ambil yang panjang dulu, lebih panjang, baru yang pendekan. Makanya posisinya pas kuliah, kulhu, karena kuliah lebih dahulu baru kulhu, kemudian kuliah itu lebih panjang, kulhu lebih pendek. Kemudian ulama udah atur ini dari Nabi kalau sholat sunnah itu. Kenapa? Karena kuliah dan kulhu itu adalah ayat atau surah tauhid, mentauhidkan Allah. Pahalanya besar. Siapa baca kuliah itu seperempat Al-Quran, baca kulhu sepertiga Al-Quran. 3 kali baca hatam inti. Iya, 3 kali baca kulhu juga dan sholat. Makanya kita ada bacaan waktu lagi apa? Inti hatam Quran sebenarnya kalau kalian sholat witir. Pahalanya itu sama seperti membaca Al-Quran full. Baik, nanti ada bagian-bagiannya. Ini sedikit-sedikit. Jadi kalian mau minta kejelasan yang lebih, nanti ada poin-poin yang nanti akan dijabarkan karena ngaji itu ada urutannya. Kemudian yang ke-8, makruh tarku adkari ruku, yaitu meninggalkan zikir ruku, itu makruh. Ya. Wah Habib, berarti bacaan zikir ruku sunnah? Ya sunnah, bukan wajib. Yang wajibnya rukunya, bacaannya sunnah. Jadi kalau inti nanti dites orang dia ruku nggak baca gitu, sah aja, sah. Jadi nggak ada pahala apa-apa. Orang bacaannya tasbih kok. Meninggalkan zikir ruku, meninggalkan zikir i'tidal. Ya, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah aja sunnah. Ya, ditambah lagi. Kemudian was-sujud juga sujud. Dia tidak membaca zikir sujud. Adapun rukuknya, i'tidalnya, sujud itu rukun, tapi zikirnya, bacaannya yang di dalam itu adalah sunnah. Dia tinggalkan, hukumnya makruh. Kemudian apalagi? Zikir wal julus baina sajatain, dia tuh duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara sujud, dia sujud lagi nggak jadi masalah. Yang penting ya itu yang wajibnya. Adapun bacaannya sunnah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, jangan ditinggal karena itu semuanya doa. Baca aja doa di dalam di antara 2 sujud itu udah dapat semua. Apa yang nggak ada? Rabbighfirli, minta ampun, udah paling perlu itu. Itu mau minta apa aja, mohon ampun. Iya nggak ngeledek dulu, coba minta sama orang ngeledek, enggak, minta ampun dulu. Ya, permohonan, maaf nih Pak, itu kan minta maaf namanya. Pakai maaf lagi coba. Kalau teman sih bisa, tapi kalau mau orang-orang yang punya pangkat nggak bisa. Pak, nih enggak, mohon maaf nih Pak. Itu kan ampunan, minta maaf. Rabbighfirli warhamni, sayangi kami. Rabbighfirli, ampunkan, warhamni, sayang kami, wajburni, tutup tambal retak-retak kami, kekurangan kami. Warfa'ni, angkat derajat kami. Warzuqni, beri kami rezeki banyak, duit, harta, sehat, afiat. Itu rezeki, bini baik, rezeki anak soleh, rezeki. Taunya duit mulu sih. Makanan melimpah, rezeki. Warzuqni wahdini, beri hidayat petunjuk kepada kami. Wahdini wa'afini, sehatkan kami, afiatkan. Afiat itu lebih dari sehat. Ya, afiat duit kita. Jangan sekarang mau afiat duit afiat badan.
tapi duit orang. Puyeng juga, ya. Afiat apa ya? Minta semua. Udah niatinnya begitu. Afiat tuh Allah kan maha kaya. Ya, nggak terbilang yang minta 3 Allah bisa kasih 7 nanti. Wa afini wa fu'ani. Tutup lagi minta maaf. Ya. Apa yang nggak ada coba? Kalau dijabarin nih, ditafsirin, disarahkan, udah kena semua. Apa? Nesat mobil nggak? Iya, nggak pakai ditulis ngomong mobil. Ya, warzuknya lu cukup, lu minta mobil. Padahal kalau warzuknya bisa helikopter lu punya. Ya, udah lebih semuanya ada. Jangan tinggal resepin tuh bacaan. Tuh di situ orang sebenarnya ya sholat aja udah berdoa. Ya, Allah Masya Allah. Itu udah berdoa di situ. Makanya kalau ketika doa sholat kita benar, sholat kita diterima, berarti doa kita diterima tidak? Diterima. Tunggu tanggal mainnya aja, karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita yang kita inginkan. Tuh pegang tuh. Allah memberikan kita apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, bukan yang kita mau. Jangan salah. Ya, karena Allah Maha Adil. Allah nggak zalim kepada hambanya. Sebab kalau main kasih aja jadi zalim. Kenapa? Karena kalian nggak mampu, kalian nggak bisa mengurusnya, kalian dan sebagainya. Akhirnya jadi apa? Timbulnya jadi masalah buat kalian. Makanya Allah kasih yang Allah butuhkan kepada kalian. Kalian butuh dikasih nanti. Jangan takut yang belum punya motor. Jangan takut kalau memang nanti waktunya inti butuh dikasih motor. Jangan maksa, karena maksa ribet sendiri. Ngapain? Ngutang-ngutang. Paham ya? Apalagi na'udzubillah nyolong. Dinikmatin kagak tuh motor, ditangkap, mending tangkap. Kalau digebukin masyarakat dibakar, na'udzubillah min dzalik ya. Makanya jalanin aja udah, nanti waktunya dikasih mobil, rumah, apa, istri yang belum dapat, jangan takut. Kalau belum waktunya maksa, akhirnya puyeng deh. Pikir kawin enak itu kan, banyak yang begitu, bener gak ya? Dikatik enak kali, bahkan ada yang ujiannya kerjanya enak, pas nikah berhenti kerja. Lo puyeng deh lo ya. Karena Allah baik, jangan lu sebulan lagi mau berhenti kerja ya, makanya gagal lah cewek. Di situ dimarah-marah, sialan nih, gua pakai sialan ngomongin Allah ya. Iya kan, sialan kan larinya ke Allah ya. Ketika hujan, setan lagi pakai hujan, itu yang ngasih hujan siapa? Allah dikatain setan. Itu hati-hati, makanya lisan kita banyak-banyak kita istighfar, kita banyak-banyak minta maaf sama Allah Subhanahu, karena ada perilaku, kata-kata yang enggak kita sadari, kadang-kadang itu malah menghujat Allah Subhanahu wa taala. Terima Allah sayang sama kita. Ya, kalau kita minta mau rumah di Kemang, mau rumah di Pondok Indah, nggak tanggung-tanggung lagi 5, ya namanya manusia kan, manusia nggak ada puasnya. Punya mobil Alphard juga. Itu padahal kerjaannya ya gajinya nggak lebih dari 5 juta ya. Allah baik, dikasih doanya dia, aja sebulan puyeng dia. Bayangin, tahu rumah gedung kan ya, yang aslinya ada 12, yang musik kuda ada pembantu, kalau nggak ada pembantu habis ke rumah, acak-acakan ke kapal perang. Pernah nanya agak bayar listriknya berapa? Nggak kurang dari 5 juta, apalagi di kolam renang. Coba deh tanya kapan-kapan survei dari Pak, mau tanya Pak, ini rumah gede amat, bayar listriknya berapa? Anda pernah tanya? 5 juta, gila. Belum pembantu, kalau nggak ada pembantu nangis ini. Ya, kapal pecah rumah. Ya, siap-siap kita kalau ketika ada kemewahan. Kemudian Alphard dipunya, bayar pajaknya. Kemudian ngisiin bensin, ya masa Alphard bensin. Pertalite, sebagai apa? Pertamax. Pertamax udah itu gede lagi. Ya kan agak boros. Kemudian itu tahu kalau naik mobil, Anda naik motor 50.000 bisa semingguan. Tapi kalau sekarang mesti pegang 150 dan bolak-balik Jakarta, belum tolnya. Makanya meres gitu kalau ngajar ya gedean ongkos gue. Ibaratnya, tapi karena kita punya keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, waduh. Ya makanya kita hargain guru-guru, udah jauh-jauh datang apalagi pakai kendaraan. Ya. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi? Dia puyeng sendiri. Akhirnya dijual. Makanya orang banyak doain dia punya apa? Lu dulu belum punya mobil, sekarang udah punya mobil, orang doain apa? Ya amin aja kita. Kalau gue punya apa, gue jual apa? Ya, kenapa? Bulanan ini gue puyeng. Ya, ngapain kita yang puyeng-puyeng, yang sederhana aja. Paham nggak tuh?
Ya segera aja kita beli. Ya, ini iklan jadinya. Enggak apa-apa ya YouTube ya. Segera. Ya, sisanya berapa duit? Hah? Kalau keluarga banyak kan, kalau yang ini Agia deh, kalau keluarga harmonis yang cuma 1, 2. Sisanya berapa itu? Kalau 2M, 1M setengah nih nggak tahu itu harga 1M setengah masih ada berapa tuh? 1M lagi tuh ibaratnya. Ini kita cakepin, kita upgrade. Mendingan kita upgrade dalamnya, kita pakein yang Captain Seat kayak Alphard dalamnya, benar ya? Iya kan kemewahannya kan ada dalam. Ya, cakep deh. Sisanya kita beli tanah, bikin kontrakan, ada dapat 10-20 pintu. Nah, benar gak? Manfaat ini. Ya, anu lagi ceramah begitu semua yang tua-tua nih, yang pikiran udah tua, apalagi Betawi namanya kontrakan, udah ngangguk. Kontrakan, ya 1 pintu 1,5 juta di Jakarta juga. Nah, berapa? 15 juta. Anteng kerja ngojek berhenti. Gitu. Tapi karena mau bawa penampilan, paham ya? Nggak kuat dia bawanya. Ya nggak usah, udah terima. Allah kasih apa yang kita butuhkan, bukan yang kita mau butuh. Allah Ta'ala tahu lo dapat bini yang segini aja, jajannya nggak banyak, ya. Tapi karena mintanya yang cakepnya kayak artis, wah, ke siapa ya? Biayanya mahal. Pernah tanya artis gak? Belum pernah kan? Kapan-kapan tanya sama artis kalau ketemu, ya muka-muka nggak kenal sih ayahnya. Tanya biaya buka bayar perawatannya tuh, dari manikurnya, ininya, itunya, belum ke salonnya, Masya Allah. Ada yang nggak kurang dari 20 juta. Itu buat itu aja, belum makanannya. Punya duit gak? Gitu. Boleh cek deh. Ya, biaya-biaya begitu mahal. Jadi kalau kalian dia dicakep ya perawatannya, Bung. Perawatan. Nah, kalau bini lo mau cakep, kudu keluarin duit yang gede. Ya gitu. Ini kasih bedak pipa nomor 5. Sisanya buat main kerambol. Bini lo kayak kerambol. Apalagi bedak Doris dikasih lagi. Ya, tahu nggak? Bedak buat anjing. Ya, alhasil udah. Makanya syukur yang perlu syukur, alhamdulillah. Terima apa adanya, qanaah. Itu sifat Nabi Muhammad. Wah, nggak setan nggak masuk ke inti, kalau inti qanaah. Kata setan, puyeng gue. Bertawarin apa kagak mau, dia udah qanaah aja udah. Ya, mudah-mudahan ya Allah kasih sifat qanaah sama kita. Terima adanya, jangan takut. Doa boleh gak? Doa boleh minta. Allah Ta'ala. Jangan pernah lepas ya doa minta. Tapi jangan ngambek kalau belum Allah kasih. Bukan Allah nggak kasih, Allah simpan. Kadang doa, ya rahasia doa kan anu udah pernah buka ya di ajang maulid juga. Rahasia doa. Ada doa yang Allah simpan nggak dikasih di dunia, tapi kasihnya di akhirat. Jadi kalian dapat pahala limpahan banyak. Dari mana nih? Kata malaikat, lu nggak banyak sebenarnya, ini banyak nih sebab Anda doa mau pergi haji, mau umroh, doa makanya yang baik-baik. Ya bisa Allah ganti nanti di yaumil kiamat. Keuntungan buat apa? Buat modal kita. Ya, modal kita ya untuk mengimbangi mungkin dosa kita tanpa sadari banyak. Baik, kemudian tarkud doa fit tasyahud akhir. Tuh, jangan juga yang 9 meninggalkan doa pada tasyahud akhir. Ya, itu udah pernah ditulis ya. Doa tasyahud akhir. Mintanya apa? Bukan minta surga, minta dijauhkan dari api neraka, jauh dari adab kubur, jauh dari fitnah mati hidup, dan jauh dari fitnah dajjal. Udah, kalau itu selamat, inti masuk surga. Ya, kalau inti minta masuk surga, nggak sadar difitnah amin dajjal nih, anak buahnya ulama-ulama seakan-akan surga, padahal neraka. Alhamdulillah. Ke-10, adamu sujud alal anfi, yaitu tidak sujud atas hidungnya. Ya, dia tidak sujud ya dengan hidungnya. Ya. Kenapa? Jadi nggak disertakan, kan sujud itu kan ini yang perlu ini nih. Ya, kalau ditutup nggak sah tuh, ketutup gitu ya, ketutup nggak sah. Atau sorbannya yang masih menempel di badannya dia. Kalau sorbannya ditaruh, dilepas nggak apa-apa. Tapi yang menempel ini atau kumnya nih, lengannya gede banget. Jadi ketika sujud ketutup tuh tempat sujudnya. Ya, tempat sujudnya dia ketutup, dahinya dengan yang dibawa. Seperti sorban kepanjangan atau ridaknya kepanjangan, sehingga ketika lagi sujud itu nutup. Ya, itu nggak sah. Sama aja seperti ini.
Tuh, tapi kalau pici inti taruh, inti sujud nggak jadi masalah. Tapi ketika diletakkan dipakai, nutup, nggak sah. Makanya dia lihat orang pakai sorban tuh kalau sembahyang agak kena dahinya, ya nggak tutup begitu. Maka pakai sorban juga tahu ilmunya, nih pakai sorban nggak tahu ilmunya pakai tutup. Lah sholatnya gimana? Kalau lagi acara doang nggak apa-apa, tapi kalau lagi sholat, makanya kalau lagi sholat ya beliau tuh tidak datang kan? Datang, nggak ada yang sampai ketutup, ya ngerti, paham? Itu dipakein sama temen sih. Tutup jangan, ya boleh dipakai begini. Ntar kalau lagi sholat naikin sedikit tuh. Yang penting ada bagian untuk sujud. Nah ini hidung sunnah. Jadi kalau lagi sujud dahi kemudian hidung tuh dikenain, ya. Yang wajibnya dahi. Kalau hidung sunnah. Nah jadi makruh kalau dia sujud ya tidak juga dengan hidungnya, meniadakan sujud atas hidungnya. Tuh maksudnya itu. Kemudian ke-11, qiraatul Quran fi ghairil qiyam biqasdil qiraah la dzikr. Nah, ini nanti ada pembahasannya yang tersendiri nih sebenarnya. Ini tapi dikasih tahu aja di sini, membaca Al-Qur'an pada waktu bukan berdiri. Ya, dia baca Quran, membaca Al-Qur'an pada bukan waktu berdiri. Kan baca Quran waktu berdiri, habis sholat dolin, amin baca Quran di situ. Tahu baca Quran ya, misal baca Qul huwallahu ahad, qul ya inna atoina, itu kan baca Quran. Mestinya kan di waktu berdiri, dia nggak baca di waktu berdiri. Ya, because bil qiraah, dengan tujuan qiraah, membaca Al-Qur'an. Jadi dia membaca Al-Qur'an bukan pada tempat waktu berdiri dengan baca tujuan baca Quran. La dzikir, bukan dengan zikir. Karena Anda bacaan Quran niatnya bukan baca Quran tapi niat zikir. Beda tuh. Ya, beda. Nanti pembahasannya ada yang lebih panjang. Ya. Nah, sama seperti perempuan haid. Perempuan haid nggak boleh kan baca Quran. Kalau tujuannya baca Quran, tapi kalau niatnya tahasun, niatnya zikir untuk menjaga penjagaan dirinya seperti biasa ayat kursi Al-Quran bukan? Quran. Boleh nggak? Boleh, seperti baca ratib. Jadi jangan kosong. Ya jangan kebablasan juga, nggak boleh sama sekali baca Quran. Akhirnya nggak baca Quran, kagak baca, emang nggak boleh baca zikir, enggak, jadi kosong tuh 7 hari. Nah akhirnya ya begitulah, ditumpangin setan, kosong. Cuma jangan juga kebablasan, lagi haid atau lagi hadas besar, megang Quran, baca Quran, ya nggak boleh juga, masuk masjid nggak boleh juga. Dengan ilmu kita tahu, baca Quran memang nggak boleh, atau dia baca Quran dengan niat qiraah Quran. Ya, paham ya? Jadi itu dia baca ayat kursi emang niat baca Quran, jangan, tapi niat zikir. Ya, jadi misalnya ini mau tidur, biasa tidur kan baca apa? Kulhu, kul auzu birabbil falaq, yang diajarin Rasul tidur. Ya, kalau tidur tuh ada cara-caranya. Ya, tuh. Jangan diludahin. Ya, seperti ngeludah. Tuh. Itu 3 kali. Tar kulhu 3 kali, kul auzu birabbil falaq, kul auzu binnas, ayat kursi tuh. Usap semuanya tuh. Nah, itu jadi filter tuh. Ya, mau teluh, mau guna-guna, mau apaan aja nggak bakal masuk. Kayak inti nonton film tuh. Balik lagi istilahnya gitu. Ada sinar yang ya bahasa kita di filter. Nah, itu sunnah dari Nabi Muhammad. Kita wudhu dulu. Ya. Nah, gimana Bib? Kan saya lagi junub. Junub kan boleh itu di situ. Baik perempuan maupun laki-laki. Perempuan biasanya kalau nggak junub haid atau dalam keadaan nifas. Niatnya apa? Dzikir tahassun. Nah, itu udah di bab masalah bab haid. Itu balik lagi jadinya tuh. Nah, adapun membaca Quran di tempat bukan berdiri untuk membaca Quran, nanti ada pembahasannya lagi yang lebih dalam. Baik, itu aja yang kalian tulis. Ya, pengertian yang gampangnya, ketika dia baca Quran bukan pada tempat baca Quran waktu berdiri. Misalnya di mana? Lagi sujud, ya dibaca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Ya, batal nggak? Nggak batal, memang orang bacaan sunnah, tapi makruh. Kemudian ke-12, habdu ra'sihi fi ruku'ihi, menundukkan kepala pada waktu ruku. Ya, ruku tuh bukan ditundukin kepalanya. Ya. Kan ruku kan tuh, ruku rata semuanya tuh ini begini. Paham nggak? Ya.
Sampai begini, sampai rambutnya habis semuanya begitu. Ya. Paham ya? Jadi ruku itu datar dari kepala sampai pinggul, tuh, rata. Ya, jangan agak turun begini, jangan agak begini gitu, tapi rata. Gitu. Ini nggak rata, kepalanya nunduk. Ya, nunduk. Apa lagi ngitungin jempolnya kali? atau lagi ngelihat apa gitu misalnya. Nah, itu makruh. Kemudian yang ke-13, satru yadaihi indal ihram wal sujud. Menutup kedua tangannya yadaihi ketika ihram dan sujud. Ya, ditutup, bukannya terbuka. Ya, ketika ihram ditutup sama dia. Ketika sujud juga begini, ngepel. Kemudian ke-14, an yaltafita fi salamihi bisur'ah ka iltifati sa'lab. Yang ke-14, menoleh di dalam salamnya dengan cepat seperti tolehan sa'lab. Sa'lab itu seperti rubah, ya, serigala rubah. Tahu gak rubah kalau lagi nyari makan? Begitu tuh. Ya, Nabi misalin tuh, ya, ada goidahnya tuh. Ya, orang-orang yang sholat tapi seperti binatang. Di antaranya gitu, kalau salam seperti rubah. Assalamualaikum warahmatullahi, gitu, paham nggak? Cepet. Nah, kan ada bacaannya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jangan seperti rubah, tek. Wah, begitu. Sama ada orang yang sujudnya, rukuknya seperti burung. Tahu? Kayak burung matok, ayam matok. Ya nggak, ntar ya kalau bulan puasa. Bangga banget. Padahal dilarang Nabi Muhammad SAW. Makruh. Satu, keduanya nggak sah. Kenapa? Nggak ada tumak nina sekedar bacaan subhanallah. Coba inti lagi lihat. Inti baru baca udah naik. Mestinya inti gitu aja gitu. Ini orang ruku, pas ruku inti subhanallah. Bukan baca subhanallah, bukan ya. Sekedar bacaan subhanallah itu berapa detik sih? Jadi ketika orang ruku subhanallah naik, nah itu baru dapat tumak nina. Ya, bergerak-gerak nggak sah. Inti sami Allahu liman hamidah. Ini masih bergerak nih, belum nih. Ketika inti diam, tenang namanya sejenak. Baru sujud, baru dapat. Kalau masih bergerak, nggak sah. 3 kali, 1, 2, batal yang ketiga. Ya, hati-hati itu. Makanya sholat kan itu dia. Ya, bergerak 3 kali berturut-turut. Sengaja nggak sengaja batal sholatnya. Nanti baru yang membatalkan sholat. Tenang aja, nanti ada bagiannya. Ya. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Allah, nggak ada tumak nina tuh. Ya, tuh udah 3 apa belum tuh? Sami Allahu liman hamidah, 1, 2, misalnya ya. 3 batal. Ya. Kalau yang nggak batal tuh nih, masuk jari, ini kepala segini nggak batal. Tapi kalau ini nih, batal. 1, 2, batal. Nah kalau gatal gimana nih? Gini aja. Tuh, ambil lecet dah. Apa-apa? Karena satu ya dari gatal itu kalau memang benar-benar gatal gitu. Ya, emang subhanallah. Ya, godaannya berat. Nggak gatal jadi gatal kalau sholat. Ya, karena memang begitu. Ya, ingin dirusak khusyuan kita. Siapa ngerjain tuh? Semua kita. Ya, udah begitu bawaannya. Ya, kita memang belum orang besar. Di riwayat yang sahih itu di dalam kitab-kitab, bukan satu kitab. Ya, bagaimana kesolehan orang-orang terdahulu dalam sholat, hampir nggak tahu ada kejadian-kejadian yang di sekitar dia. Sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin yang dikenal dengan orang yang sangat khusyuknya kepada Allah, Sayyidina Zainal Abidin anak daripada Sayyidina Husain binti Rasulullah, ya dari betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholat rumahnya kebakar. Ya, beliau diterak-terakin nggak ngeh. Kenapa? Karena saking takutnya sama Allah. Inti kalau saking takutnya sama sesuatu yang inti lihat, ada kabar-kabar lain inti nggak nih. Usu aja dia lagi nonton TV, musuh doang lagi ngeliatin. Bini ngomong, ya selesai. Pas sudah itu, dong ini, lu nggak dengerin sih gua ngomong tadi, berantem. Kenapa? Saking khusyuknya. Tapi sama Allah, kita ini
Ya, subhanallah. Berarti kita apa? Kita yang udah tahu ilmu luar biasa. Maka sungguh heran ketika orang nggak mau belajar agama. Yang udah belajar agama kita tahu hukumnya aja masih susah, memang luar biasa. Hanya rahmat Allah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu. Jangan pernah ya mengandalkan ibadah kita. Belajar tetap belajar. Allah terima, tapi tetap masuk surga dengan apa? Rahmat. Udkhulu birahmati. Masuklah kalian ke dalam surga, udkhulul jannah birahmati, dengan rahmat Allah. Bukan karena sebab ibadah kita. Udah jauh panggang dari api. Ya, ini karena kasih sayang Allah kepada makhluknya. Untuk cari kasih sayang Allah, ya ikutin apa yang disuruh Nabi. Di antaranya ikutin sunnah-sunnahnya, dan juga disuruh kita wajib menuntut ilmu. Nanti dapat kemurahan Allah Ta'ala. Kemudian yang keberapa tuh? Yang ke 15. Ya, jadi nengoknya jangan
Udah kepencet. Bagus kalau ada nonton ngasih tahu. Kadang-kadang kita mau upload, kita mau potong gitu, ya nggak ada kedengaran suaranya. Ada yang kresek-kresek rusak. Ya, makanya taruh di sini. Taruh di sini kan kita bergerak-gerak, suka kresek-kresek. Akhirnya kita mau potong, ya nggak bisa jadinya. Karena nggak ada yang mantau. Kan inti ngaji, makanya yang jauh tuh kudu mantau, kudu ngasih tahu. Syukron, makasih banyak. Ya, berarti nyimak. Ada nggak ngasih tahu, emang nggak nyimak kali. Asal setel aja di ngopi tahu di mana. Ya. Namanya online. Sama kita kalau lagi nonton begitu kita kemana-mana. Kalau live ketinggalan. Kalau yang nonton begitu kita stop dulu, bener gak? Iya, beda. Akhlak kita kurang kalau nggak ngaji begini, sambil ngerokok, sambil apa. Ya, beda makanya keberkahannya. Dia nggak masya lagi seperti yang tadi tuh, beda. Apa itu udah ya? Itu yang ke-16. Nah, yang terakhir kita tutup, nanti akan yang keempat. Iftirasus sabak. Ya, sabak itu binatang buas seperti anjing. Iftiros, tahu duduk iftiros? Yaitu duduk tahiyat awal tuh namanya iftiros. Kalau tawarruk duduk tahiyat akhir, ya, yang sudah dibahas di dalam sunnah-sunnah sholat udah jauh banget ya. Duduk iftiros itu kakinya tuh pantatnya ngedudukin kaki, terusnya ininya lurus tuh, ininya ngadep kiblat tuh, apanya jari-jari kakinya, ya. Nah itu iftiros. Kalau tawarruk ya pantat yang turun itu kakinya nyelip, tahu deh ya. Ya, yang seperti biasa kalian jalanin, biasain dari kecil. Kalau nggak biasa dari kecil, akhirnya suka banyak yang nggak bisa. Kenapa? Karena baru tua belajar ya. Atau karena gemuk. Jangan dipaksain, emang nggak bisa. Paham ya? Ini lagi. Seperti ngusap jidat, ya, atau meluruskan apa namanya? Ya sejadah atau batu-batu di tempat sujud. Lagi ke sholat nih, ya. Jadi kalau lagi sholat di sini kayak aja ini, biarin aja, jangan pakai bersihin, paham ya? Gitu. Nanti ada ini semua. Apalagi meludah, ya, meludah, di ngeludah tuh di dalam
sholat ya. Kalau memang ada hal-hal yang ini tuh, buangnya ke kiri. Itu kalau di masjid hukumnya haram. Di luar masjid nih, inti ngeludah ke kanan itu makruh, jelek. اعترفنا بأن اعترفنا وأن